Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divika Nasya Yustania dengan MPM akhir 217 dari kelas E, mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Bapak Bagus Nuari Harmawan, SOS MPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai soal evaluasi tengah semester. Dimulai dari nomor 1 mengenai perbedaan tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Nah, perbedaannya itu terletak pada cara kerja, interaksi, dan penggunaan sumber dayanya. Adapun juga peran dari pemerintah yang konvensional yang cenderung berjalan secara manual, hierarkis, dan sangat bergantung pada dokumen fisik atau tumpukan kertas yang dikenal dengan istilah paper base. Akibatnya, jika masyarakat membutuhkan layanan, mereka harus datang langsung ke kantor, mengantri, dan melalui proses yang panjang serta memakan waktu. Fokusnya pun lebih banyak pada urusan internet birokrasi sehingga informasi sulit diakses oleh masyarakat dan terkesan tertutup. Sebaliknya, governasi digital mengubah total pendekatan ini dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Layanan yang tadinya mengharuskan masyarakat antri secara fisik atau citizen inline, kini bisa diakses kapan saja dan dari mana saja secara online atau citizen online. Proses administrasi pun beralih dari kertas menjadi serba elektronik atau government online yang tidak hanya mempercepat alur kerja tetapi juga membuat informasi penting seperti anggaran atau e-budgeting dan pengadaan barang atau e-procurement yang menjadi terbuka bagi semua masyarakat. Jadi, governasi digital pada intinya menggeser fokus dari birokrasi yang kaku menjadi pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan. Berikutnya soal nomor 2 mengenai solusi untuk mengatasi kesenjangan digital. Nah, yang dimana solusinya itu harus bersifat komprehensif dan menyentuh berbagai aspek, yaitu dengan melakukan langkah paling fundamental, yaitu pemerataan infrastruktur karena tanpa akses internet yang stabil dan dijangkau, terutama di daerah 3T yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal, semua program digital tidak akan berjalan secara efektif. Namun, ketersediaan akses saja tidaklah cukup. Pemerintah juga harus gencar melakukan program peningkatan literasi digital untuk membekali masyarakat dengan kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman. Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas untuk menyediakan pelatihan serta perangkat yang terjangkau. Adapun dari sisi internal pemerintahan juga diperlukan karena ada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN secara masif karena banyak pegawai yang masih belum siap dengan perubahan sistem kerja. Selain itu, harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk mengubah budaya kerja birokrasi yang resisten terhadap perubahan. Didukung dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi secara berkelanjutan. Berikutnya soal nomor 3 mengenai tantangan implementasi e-government di negara berkembang. Di dalam implementasinya, e-government di negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait. Hambatan yang paling mendasar adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dimana kualitas dan jangkauan internet yang masih belum merata menjadi penghalang utama bagi akses layanan digital. Tantangan berikutnya dari faktor sumber daya manusia, yaitu rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan itu sendiri yang mengakibatkan rendahnya adopsi layanan yang sudah tersedia. Selain itu, ada pula tantangan dari sisi budaya organisasi birokrasi yang seringkali kaku dan resisten terhadap perubahan sehingga e-government hanya dianggap sebagai proyek IT, bukan sebagai reformasi tata kelola. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi, sistem yang terfragmentasi atau tidak terintegrasi antar lembaga, serta isu keamanan data dan privasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan layanan digital. Selanjutnya soal yang terakhir atau yang keempat mengenai pendapat saya tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik. Menurut saya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi digital yang berarti pemerintah secara proaktif membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, misalnya dengan mempublikasikan rincian anggaran daerah melalui e-budgeting atau membuka proses lelang proyek melalui e-procurement.
Ketika masyarakat dapat dengan mudah mengawasi bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan, rasa curiga dan ketidakpercayaan akan berkurang karena seolah-olah jendela birokrasi telah dibuka secara lebar. Hal ini diperkuat oleh akuntabilitas digital, di mana setiap proses dan keputusan pejabat meninggalkan jejak digital yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, dalam sistem perizinan online akan tercatat siapa yang memproses dan kapan, sehingga jika terjadi penyimpangan, penelusurannya menjadi mudah. Kombinasi antara transparansi yang memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas yang memastikan adanya pertanggungjawaban inilah yang secara efektif meminimalkan ruang untuk korupsi dan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan pada akhirnya ketika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan melihat pemerintahnya bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan governance digital tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tetapi juga pada kesiapan kita dalam mengatasi kesenjangan, mengubah budaya birokrasi, dan yang terpenting, menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas demi meraih kepercayaan publik. Cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.